Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, pagi hari ini bersama saya Muhammad Samin Channel. Semuanya ada di sini. Nah, edisi pagi kali ini kita akan bincang-bincang dengan salah satu pengusaha sukses dari Bukit Tinggi yang saat ini beliau memimpin perusahaan PT Minang United. Untuk kesehari-harian beliau menetap di Kota Bandung, dan kebetulan pada Jumat kemarin beliau lagi mengunjungi Pulau Mentawai sekaligus melihat investasi yang sudah beliau lakukan di Kepulauan Mentawai. Nah, mungkin kita akan menyapa dan berbicara banyak terkait Pulau Mentawai, dan juga kita akan berbicara bagaimana pandangan dari Pak Aryo terkait masalah Mentawai, dan juga bagaimana pandangan Pak Aryo dan rencana Pak Aryo ke depan dalam menginvestasikan dananya untuk fokus di pengembangan pariwisata yang ada di Pulau Mentawai. Oke guys, seperti apa bincang-bincang kita? Dan sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng untuk mengikuti semua kegiatan yang ada di Muhammad Samin Channel. Oke guys, kita akan menyapa dulu bagaimana keadaan Pak Aryo pagi hari ini. Selamat pagi Pak Aryo. Pagi. Gimana kabarnya saat ini Pak Aryo? Alhamdulillah, pagi yang cerah ini ya, sangat nyaman. Sudah berapa hari kita di Mentawai ini Pak Aryo? Kalau di Mentawai ini yang terakhir kita Jumat, tapi kita udah hampir 8 tahunan lebih kita di Mentawai ini investasi mengembangkan. Tapi kalau untuk ini hari kita baru Jumat kemarin. Baru Jumat kemarin ya? Iya. Baru 3 hari ya? Baru 3 hari sama ini. Nah, apa maksud kedatangan Pak Aryo ke Pulau Mentawai pada kali ini Pak? Untuk kali ini kita juga yang pasti kita lihat investasi kita di sini dulu lah. Iya. Apa perkembangan ke depannya. Seperti kita ketahui, ke Pulau Mentawai ini pulau yang ada di tengah laut. Ya. Di utara, di barat Pulau Sumatera. Pulau Sumatera ya. Ya. Ini Mentawai ini ya masih belum terekspos banget gitu sama para investor pariwisata. Belum banyak yang ada terekspos. Ini pulaunya ada 4 pulau besar gitu, Ya. Pulau Semburu, Pulau Siboga, ada Pagai Utara, ada Pagai Selatan. Ya. Dan yang menariknya lagi nih, Ya, di pulau ini ada 99 pulau-pulau kecil. Waduh, luar Di sini. biasa ya. Itu pun kemarin saya baca gitu, sekarang pun udah bertambah, datanya ada 8 pulau lagi. 8 pulau lagi Berarti dari 99 pulau. 99 tambah 8 lagi. Ada 8 pulau Iya. lagi. Itu udah didaftarkan, nama-namanya udah ada di Kementerian Dalam Negeri. Yang sudah tidak ada Ini master potensi plan-nya banget. ya. Iya. Berarti 99 ini ada 107 pulau-pulau kecil Ya. yang ada penduduknya. Jadi kalau kita baca sejarah lagi berapa tahun ke belakang, ini Pulau Mentawai ini udah diisi sama orang-orang pribumi yang penduduk asli itu 500 tahun sebelum Masehi. 500 tahun sebelum Masehi. Iya, ini udah ada. Sudah ada Pulau Mentawai. Udah ada Pulau Mentawai ini dan udah ada penduduk. Iya. Nah, sekarang kita tinggal bagaimana kita mengekspos, dan juga pemerintah Mentawai lagi fokus ke sektor pariwisata. Pariwisata. Makanya kita sebagai warga negara Indonesia ikut membantu pemerintah dalam mengembangkan sektor-sektor pariwisata ini. Pariwisata. Oke. Kalau Bapak sendiri
rencana konsep apa yang akan Bapak lakukan secara Bapak sebagai pengusaha untuk pengembangan Pulau Mentawai, dan seperti apa sehingga orang tertarik untuk datang ke Pulau Mentawai ini? Seperti apa konsep yang akan Bapak kembangkan wisata yang ada di Pulau Mentawai ini? Dalam waktu dekat perencanaan pertama kita akan mengembangkan wisata laut. Wisata laut ya? Wisata laut. Iya, iya. Jadi di sini itu potensi banget wisata laut. Karena apa? Terutama untuk pecinta-pecinta surfing yang selancar-selancar air gitu. Ini di Mentawai ini adalah ombak yang di pantai Iya. barat sana Iya, iya, iya. itu terbesar kedua di dunia setelah Hawaii. Di dunia setelah Hawaii. Iya. Hawaii Amerika ini. Iya. Pak. Dan yang kedua itu Yang Pulau kedua itu Mentawai. Pulau Mentawai di Wah, sini. luar biasa, guys. Ternyata Pulau Mentawai itu merupakan apa tadi, Pak? Ombak terbesar Ombak kedua. terbesar di dunia setelah Hawaii Amerika. Ternyata adanya di Indonesia dan adanya di Pulau Mentawai. Oh, seperti itu ya, Pak ya? Ya, makanya kita punya potensi banget untuk dikembangkan wisata-wisata ini. Ini Pulau Mentawai ini nggak kalah dengan Pulau Dewata yang ada di Bali. Kalau seandainya kita optimalkan Iya. Pulau Mentawai ini, itu pariwisatanya tidak akan kalah dengan yang di Bali. Yang di Bali. Itu Dan bahkan bisa lebih eksklusif lah. iya. Bisa lebih wah yang dibandingkan yang ada di Bali lah. Kalau seandainya nggak lebih wah juga, tapi kita bisa lah paling nggak gitu setaraf dengan Bali. Secara pengembangan. Dengan harapan kita juga akan lebih dari Bali. Lebih Tapi minimal gitu setara dengan Bali. Artinya Bapak sebagai pengusaha siap untuk bersama investor lain mengembangkan Pulau Mentawai ini ke depannya ya, Pak ya? Insya Allah kita juga udah berencana gitu, dan kita juga ada udah beberapa rekan-rekan yang siap untuk bergabung di dalam Minang United ini mengembangkan pariwisata di Kepulauan Mentawai. Pulau Mentawai. Nah, kalau rencana dari Minang United ini selain sektor wisata laut, mungkin ada sektor-sektor lain yang akan dikejar, Pak, dalam investasi di Pulau Mentawai. Ada beberapa sektor lagi selain dari wisata, tapi kita baru sekarang itu fokus ke pariwisata. Wisatanya dulu ya. Mungkin untuk tahap-tahap selanjutnya dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di Mentawai. Kalau sekarang di Mentawai, Kepulauan Mentawai ini itu udah lebih dari 50% gitu adalah penduduknya gitu pendatang. Pendatang. Oh, sudah 50% ya. Ada 50% pendatang. Hmm. Jadi dengan adanya pendatang sini, dengan kepadatan penduduk, kita berusaha untuk meningkatkan bersama masyarakat taraf-taraf kehidupan mereka di sektor pertanian. Iya, iya. Seperti yang kita ketahui di Pulau Mentawai ini masih banyak hutan-hutan Iya. yang mempunyai potensi kayu yang sangat luar biasa, Luar biasa. dan itu pun kualitasnya rata-rata ekspor. Ekspor. Bisa diekspor gitu. Bisa diekspor. Rata-rata kayunya kualitas nomor 1 ini. Nomor 1 udah ekspor. Dan kemarin kita sama tim udah ke lokasi Iya. mengadakan investigasi gitu. Itu kayunya Iya. itu sampai loh, ada yang 200 cm diameter, Wow, 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 ketinggian 20 meter. wow. Seperti apa itu, Pak? Wah, Guys, ya pokoknya nggak kebayang dah. ya kebayang. Nah, Berarti nggak bisa kita peluk ya? oh nggak bisa. Kalau Iya, kita seandainya ada berempat Iya. gini, Iya. mungkin belum nyampe dah. Belum nyampe. Belum. Wah, itu adalah potensi yang ada di hutan di Mentawai. Mentawai. Dan Ya. itu pun untuk seiring berjalannya waktu itu juga kita akan menggarap bekerja sama dengan warga setempat, dengan pemerintah setempat. Ya. Ya, kita juga pesannya satu. Sebelum ada penebangan ini, sebelum pengelolaan ini, kita harus punya izin. Ya. Kita juga patuh pada peraturan-peraturan yang kita sekarang itu fokus untuk pengelolaan yang kedua ini. Jangan pernah melakukan illegal lagi. Oh.
Berarti sangat merugikan, banyak semua pihak dirugikan dengan adanya illegal logging. berarti pengelolaannya itu ada izinnya ya Pak? Harus. Iya, iya. Dan kita juga harus melibatkan masyarakat dan tidak terlepas kerjasama dengan pemerintah yang terkait. Iya. Nah, saya mendengar bahwa saat ini Bapak sudah punya sekelas resort lah ya, ataupun wisma yang saat itu masih dalam pengembangan. Nah, itu penginapan yang Bapak tawarkan saat ini seperti apa konsep ke depannya Pak? Karena kalau kita lihat sekarang sudah lagi pembenahan dan lokasinya luar biasa. Ini belakang laut ini, sementara di depan itu adalah tempat penginapan Bapak. Seperti apa pencanangan Bapak terkait masalah sektor resort ini Pak? Resort itu tidak terlepas dari perencanaan kita ke depannya, pengembangan pariwisata. Ya. Jadi kita akan bikin senyaman mungkin tamu-tamu yang kita harapkan datang. Ya. Tamu-tamu yang kita undang untuk datang ke pulau ini, kita akan memberi suatu servis yang sangat memuaskan. Ya. Dengan penginapan yang setara hotel-hotel bintang 2, bintang 3. Bahkan nanti kita mungkin akan mencapai ke bintang 4 dengan harga yang ekonomis. Ya. Jadi level hotelnya gitu bintang, harganya melati. Merayap ya. Iya, merayap. Ya. Jadi semua bisa menginap di sini ya. Bisa di menginap di kalangan sini. Menengah ke atas saja ya. Enggak, kita target kita gitu wisatawan yang mau datang, kita mengundang. Oh gitu. Kita sebagai tuan rumah mengundang mereka. Dan kita juga udah melakukan promo-promo, menjemput tamu-tamu kita di Dermaga Padang. Iya. Terus di dermaga yang ada di Tua Pejat ini. Kita udah melakukan promo-promo dan ya belum saatnya kita untuk bicara masalah itu karena pandemi ini mempengaruhi sektor itu. Oh gitu ya. Berarti saat ini dengan adanya pandemi Bapak lagi fokus untuk pembenahan penginapan dan resort yang Bapak punya ini ya. Benar, betul sekali. Jadi saatnya ada bencana, ada datang pandemi itu, kita mengambil sektor sisi-sisi baiknya di mana? Ya. Mungkin sisi baiknya di sini kita saatnya pembenahan. Karena tamunya udah jauh berkurang. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kembali normal. Ini udah siap untuk menampung tamu per harinya seperti yang kita lihat ini ada 38 kamar. 38 kamar ya. 8 kamar. Ya. Iya. Luar biasa ya Pak. Nanti kita juga lagi bangun juga penginapan hotel yang setara hotel juga di ujung sana. Ya, itu lagi dibangun, itu seputaran ada 148 kamar. 148 kamar. Oh kita lagi melakukan Lagu-lagu pembangunan. Oh di daerah Iya. sana Pak ya. Dengan asumsinya kita lagi promo besar-besaran untuk mendatangkan wisatawan ke Pulau Mentawai. Sangat luar biasa sekali guys. Ternyata Pak Aryo ini selain kepeduliannya terhadap Indonesia, karena beliau ini juga punya bisnis itu di Kota Bandung, dan dia juga peduli terhadap daerah dengan mengembangkan sektor wisata yang ada di Pulau Mentawai. Oke guys, mungkin ada terakhir pesan-pesan dari para pemirsa ataupun yang melihat video kita ini, atau mungkin kita mau mempromosikan ayo datang ke Mentawai atau seperti apa, kami persilahkan Pak. Ya.
untuk ini para pemirsa, Mentawai kepulauan yang sangat unik di tengah laut. Kita mencoba di sini tuh seperti di surga mana gitu. Beda-beda banget kita pariwisatanya di daerah-daerah yang di daratan. Di sini gitu, ya kita berharap sih untuk pemirsa mencoba untuk datang dengan promo-promo yang kita adain, menikmati enaknya surganya Kepulauan Mentawai. Begitu ya. Iya. Oke. Jadi demikian wawancara kita terhadap salah satu pengusaha sukses PT Midang United, dan seperti apa, dan di belakang ini kita perlu tahu bahwa lokasi di belakang kita ini kita berada tepatnya di Tua Pejat, dan lokasi yang dimiliki oleh Bapak ini adalah tidak jauh dari pelabuhan Merupakan ibu kota kabupaten. dan tidak jauh dari kota kabupaten ya. Iya, ini memang kota kabupaten Oh Mentawai. iya, jadi ya lokasi kita saat ini itu berada di kota kabupaten, Iya, salah satu pulau yang ada di Mentawai ya. Mentawai. Dari 4 pulau utama tadi ya. 8 pulau utama, Jadi yang 107 pulau kecil-kecil. 107 pulau kecil-kecil. Nah, jadi itu guys. Dan rencananya Bapak ini juga ingin mengelola beberapa pulau, dan itu saat ini sedang lagi survei dan juga untuk melihat-lihat potensi apa dan pengembangannya ke depan seperti apa. Oke guys, mungkin itu wawancara kita pagi hari ini bersama saya Muhammad Samin Channel. Semuanya ada di sini, dan jangan lupa guys, subscribe dan aktifkan tanda lonceng di atas ini. Oke guys, dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.